Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bajikan. Kami, Pokjar 3, beserta rekan-rekan, izin memperkenalkan diri senior kami. Saya dengan Serdik Rizka Aprianti. Saya dengan Serdik Supriyanto. Saya dengan Serdik Nubiarto. Saya dengan Serdik Anggra Rustamyono. Kali ini kami akan membahas mengenai tagar No Viral No Justice. Dalam hal ini kami Pokjar 3 ingin mengupas apa yang sudah ada di masyarakat. Mungkin kita bisa mulai aja ya Kak ya. Boleh. Tentang No Viral No Justice. Bagaimana sih menurut Mas Supri dan Bang Mubri, Bang Anggara mengenai No Viral No Justice yang sedang beredar di masyarakat ini? Ya, kalau menurut saya tagar No Viral No Justice ini kalau saya tidak berpandangan, tidak melihat ini sebagai serangan kepada kita institusi Polri. Tapi tagar No Viral No Justice ini merupakan suatu bentuk atau suatu wujud perhatian dari masyarakat kita terhadap institusi kita Polri. Ini merupakan saran dan masukan yang sangat baik. Memang di era keterbukaan informasi, CCTV itu ada di mana-mana. Dulu ya Bang ya, kalau CCTV kita harus pasang dulu. Ya. Nah sekarang CCTV itu berjalan, benar nggak? Ya betul. Ya, Berjalan. semua udah punya handphone gitu Semua ya. sudah punya handphone. Bisa ngeliat Kemudian ya. yang kan di handphone, di mobil aja sudah ada CCTV Ya, sekarang. iya. betul. Yang namanya dashcam itu. Dashcam, ya. Jadi semua bisa terekam, termonitor oleh yang namanya CCTV. Oke. Nah, ini adalah satu bentuk partisipasi dari masyarakat terkait dengan khususnya proses penegakan hukum atau tindak pidana yang terjadi di jalan raya atau di umum. Termasuk pelayanan publik kepolisian juga. Termasuk pelayanan publik juga. Nah, itu menjadi bagian dari CCTV ini atau bagian dari siapa yang bisa memviralkan. Nah, dengan gadgetnya, dengan CCTV ini viral, maka kita sebagai anggota Polri kita harus menindaklanjutinya. Jadi bukan kita melihatnya tunggu viral dulu baru dikerjakan. Kerjakan. Sebenarnya tidak viral pun kita melihat Sudah adanya dikerjakan ya. proses adanya tindak pidana, pasti kita akan lakukan Tangani. penanganan secara prosedur profesional Ya. untuk menangani perkara tersebut. Begitu ya, Bang Mubia? Iya, sebenarnya juga harusnya kita memberikan pemahaman juga kepada masyarakat. Tapi kalau menanggapi pertanyaan tadi itu, jelasnya tentunya itu adalah bentuk kontrol masyarakat, rasa sayang masyarakat kepada kita. Sebagai anggota Polri kita harusnya juga mawas diri, kita harus tahu diri bahwa itu sebuah masukan, sebuah kritik kepada kita, seharusnya kita lebih maju. Sehingga kita nantinya bisa menanggapi itu semua, tidak anti kritik, kemudian kita memberikan pelayanan yang lebih bagus sesuai dengan prosedurnya. Kemudian kita juga memberikan masukan kepada mereka kan, bagaimana sih sebenarnya kita memberikan pelayanan kepolisian. Ada kadang juga No Viral No Justice itu mereka tidak paham loh. Ya. Mereka tidak paham bagaimana seharusnya membuat laporan kepolisian terlebih dahulu. Nah, dengan adanya No Viral No Justice itu mungkin kita harus memberikan edukasi kepada mereka. Kita datang kepada mereka, kita berikan sosialisasi bahwa setelah itu kita membuat laporan kepolisian dulu, kita datangi, kemudian kita bawa ke kantor untuk membuat laporan kepolisian, Ya. STPL dan seterusnya, baru kita tindak lanjut. Tentunya kalau kita melakukan penangkapan atau ungkap kasus tidak dilengkapi dengan berita acara yang lengkap, tentunya petugas yang di lapangan akan kesulitan untuk melakukan Ya, penangkapan. pasti. Kasihan juga. Ya. Nah itu kalau menurut saya Mas Budi. Berarti bisa kita sebut ini nggak sebagai pemolisian yang partisipatif. Ya. Bisa kita sebut Ya, gitu, Pak? bahasanya Coba gitu. kalau misalnya Bisa. Karis kamu ini pendapatnya. Tapi menurut saya dari berbagai beberapa berita yang viral akhir-akhir ini, tentunya kita juga sebagai anggota kepolisian, benar kata Bang Mubi tadi, kita juga harus mawas diri, berbenah diri dengan adanya masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat, baik secara langsung maupun yang di-share di media sosial. Tentu ini menjadi sarana kita juga untuk memperbaiki diri, memperbaiki kualitas pelayanan kita, kemudian mungkin lebih cepat lagi untuk menangani segala kejadian-kejadian sehingga akan muncul trust building dari masyarakat. Ini tentunya sejalan ya Bang Anggara dengan programnya Bapak Kapolri tentang presisi itu. Ya. Di situ adanya
semangat untuk perubahan, Iya. kemudian perbaikan dan peningkatan profesionalisme Polri. Nah, ketiga program ini program. nyambung nih dengan partisipatifnya masyarakat tadi. Gimana Bang Anggara? Ya, jadi kan kalau apa yang disampaikan dari teman-teman tadi semua sudah mewakili ya, sebenarnya mewakili apa yang menjadi suatu dilema saat ini, yaitu no viral no justice, kan gitu. Ya. Nah, dengan masyarakat sebenarnya kalau diambil sisi positifnya itu, kalau masyarakat memberitakan seperti itu sebenarnya membantu kita sebenarnya ya. Dalam arti kata itu kita lagi mengerjakan sesuatu perkara yang lain, tiba-tiba ada informasi seperti itu, kalau kita mengambilnya positif itu adalah suatu informasi atau bahan keterangan untuk kita bertindak, kan gitu. Karena Informasi cepat gitu ya seperti itu. Karena terus terang aja pengalaman saya pribadi pun, saya mendapatkan keterangan saksi dan tersangka itu dari video-video yang beredar, kan gitu. Ya. Nah, cuma memang seperti yang disampaikan Serdik Mobiarto tadi, bahwa mungkin pemahamannya ya lebih ke edukasinya terkait kalimat no viral no justice ini. Memang suatu kalimat itu memiliki 1000 makna, kan gitu, tergantung sudut pandangnya seperti apa. Nah, gitu. Mungkin begitu, Pak. Jadi partisipasi masyarakat kalau kita lihat akhir hari ini dengan kemajuan teknologi itu semakin kuat. Iya. Benar nggak? Semakin kuat. Kalau dulu mungkin kalau saya lulus Akademi Kepolisian Akpol tidak seperti ini nih zamannya. Zaman media sosial masih kurang. Akhir-akhir ini dengan kemajuan teknologi, handphone sudah banyak, mereka masing-masing orang sudah punya handphone, sehingga mereka sudah tahu apa yang harus mereka posting, kemudian mereka sebar. Namun yang menjadi menarik di sini kalau menurut saya, sebenarnya masyarakat itu tahu akan kejadian yang ada yang dialaminya, sehingga dia memvideokan, kemudian diviralkan. Nah, itu sebenarnya bahan kita tuh ya. Bahan kita memudahkan kita untuk mengidentifikasi. Oh, pelakunya adalah ini, kita langsung tindak lanjuti. Jadi bukan berarti tunggu viral dulu baru kita proses. Ada keadilan gitu ya. Tidak seperti itu. Kalau saya melihat dari tagar no viral no justice ini. Artinya ada evidence juga yang bisa dikumpulkan dari medsos itu kan ya. Misalnya ada orang yang berusaha untuk memviralkan, ternyata video itu ternyata mengandung ada tersangka maupun korban. Jadi di situ kan tinggal ambil saja kan ya, pihak kepolisian gitu masuk ya. Iya, betul. Mungkin seperti itu kali yang dengan perubahan zaman, kemajuan teknologi, itulah yang terjadi saat ini. Gimana? Tapi kembali lagi, apa yang viral di media sosial belum tentu kejadian yang sebenarnya yang sebetulnya terjadi seperti itu. Nah, ini kita sebagai anggota Polri, kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak perlu memviralkan. Jadi kita juga menegaskan bahwa kami sebagai anggota Polri akan melaksanakan tugas pokok kami dengan sebaik-baiknya, yaitu memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ditambah lagi dengan presisi dari Pak Kapolri, tentunya kami akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tidak perlu diviralkan, mungkin cukup melapor kepada kami, tentunya kami akan menindaklanjuti secara cepat dan tepat. Tapi kita juga bukan anti kritik kan? Iya, tidak anti kritik, betul. Karena dengan kritik itu kita semakin maju dan juga kita semakin masukan dari masyarakat, semakin kita berbenah diri, dan kita semakin apa yang jadi tujuan kita, yaitu sesuai dengan atensi Bapak Kapolri, yaitu presisi akan tercapai kan gitu. Iya. Ini salah satu penggunaan media sosial yang menurut saya positif ya. Karena mereka membantu kita merekam suatu kejadian yang dia alami sendiri, dia ketahui sendiri, kemudian dia posting, itu sangat membantu tugas kita di kepolisian. Ini bentuk partisipasi masyarakat yang ada di Polri tentunya, sehingga memberikan masukan kepada kita. Iya, tinggal nanti dari situ kan kita lakukan scientific identification ya nantinya. Ya, tentunya setelah adanya postingan video tersebut, kita tentu harus secara prosedur kita tangani. Saya lihat tadi dari Serdik Supri adanya menyatakan tentang tidak ada viral itu istilahnya akan ditindaklanjuti. Terus Serdik Mobiarto tadi menyampaikan juga laporan yang sudah dilaporkan oleh masyarakat pasti ditindaklanjuti, dan seperti Serdik Anggara sampaikan, yaitu Polri itu sangat terbantu dengan adanya media sosial yang ada, khususnya yang sudah diviralkan. Tentunya ada bahan-bahan khususnya untuk menjadi alat bukti
untuk penanganan kasus di kemudian hari gitu ya Bang ya. Iya. Mungkin itu Ya, Sebenarnya tapi kembali ada- lagi harus bijak juga Ya. Betul. ya, kepada masyarakat juga harus bijak dalam memanfaatkan sosial media ini, kan seperti itu. Media yang berimbang lah. Ya mungkin berimbang beritanya gitu kan. Satu lagi kalau dari internal ya, sebenarnya kita tuh sejak kurang lebih 5 tahun terakhir tuh kita sudah punya call center ya, 110 itu sudah ada. Cuma penggunaannya sampai dengan hari ini terkadang penerapannya, ini saya pernah ya jadi pengawas di call center 110 itu, mereka masyarakat justru terkadang bercanda. Halo, dengan siapa Pak? Saya ada ini kejamretan di sini. Ya setelah kita cek di lokasinya, ternyata tidak ada kejadian itu. Jadi kita sendiri kebingungan untuk melakukan respon cepatnya kepada masyarakat. Nah ini seharusnya kita edukasi kepada masyarakat lagi bahwa tolong penggunaan untuk call center 110 bisa digunakan, tapi tolong jangan disalahgunakan, sehingga kita dalam berarti melakukan- perlu edukasi ya. Edukasi lagi. ke masyarakat. Betul. Kita itu dan kesadaran masyarakat juga. kesadaran masyarakat juga. Kadang banyak yang main-main Iya, gitu Mas. betul. Ya itu kadang buat mainan. Kadang sampai kita kemarin sempat memblokir beberapa nomor HP. Iya, iya. Karena alat itu bisa memblokir karena cenderung digunakan untuk mainan. Mungkin dalam satu hari itu dia bisa telepon kurang lebih 10 sampai 15 kali. Setelah kita cek posisinya, ternyata Tapi nggak di wilayah itu juga, di luar atau gimana? wilayah itu juga. Oh, wilayah itu Iya, juga. bisa ketahuan dari Polres itu. Misalnya saya dulu di Lampung ya. Di tempat itu ada ini apa namanya, dia ada melakukan calling ke kita, telepon kita, Iya. ternyata dia hanya main, hanya Iya. tes saja. Jadi kecenderungan hanya mainan, bukan akhirnya untuk pelaporan itu Mas. Ya, seharusnya kita melakukan edukasi, Betul. masyarakat juga sadar juga. Nah sekarang dengan adanya berita yang no viral no justice, seharusnya tidak perlu ke sana. Kalau menurut saya Iya. masyarakat tuh tinggal pencet saja nomor HP 110 sudah langsung calling. Tanpa pulsa itu Mas, Iya, kalau menurut iya, saya. Iya, betul. Dan memang sekarang beberapa program baik itu di Mabes Polri, di Polda, di Polres ataupun di Polsek, nomor telepon kita ini sudah Sudah semua. bisa, Iya, jadi bisa apa? di-share ya. Artinya Nomor apa? kita. Kita sudah mengalami keterbukaan informasi, Informasi. keterbukaan ya informasi yang harus kita terima dari masyarakat. Masyarakat udah bisa sekarang langsung direct langsung ke Kapolres ya, Iya. langsung ke Kapolsek ya, ke Kapolda, bahkan mungkin ke Kapolri karena Iya. Bapak Kapolri kita pun punya Medsos. media sosial Punya akses sendiri, langsung, punya ya. nomor telepon yang bisa diakses sendiri oleh masyarakat. Betul. Itu mungkin salah satu. Tapi tentu kembali lagi kita tidak menampik juga banyak kekurangan ya, banyak mungkin ketidakpuasan masyarakat, mungkin ada hal-hal kekurangan kita dalam pelaksanaan tugas. Tapi ya kembali lagi tentunya kita selalu berusaha untuk memperbaiki, berbenah, dan akan memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Oke. Baik, kami dari Pokjar 3, Sespim Angkatan 63, kami undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam leadership.